Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semuanya. Masih bersama saya Anif Alfiani, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Cepu, Kabupaten Blora. Tak terasa menuntut ilmu di program guru penggerak angkatan 5 ini sudah sampai modul 1.3. Meski sempat berhenti sekitar 1 bulan, tapi alhamdulillah sejak 1 Agustus 2022 kita sudah bisa mulai belajar lagi. Sudah banyak ilmu dan pengalaman yang saya peroleh, sehingga pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengkoneksikan apa saja yang sudah saya dapatkan mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai seorang guru, yaitu mengajar dan mendidik, tetap terus berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Guru dalam menuntun murid-muridnya harus bisa menjadi teladan praktik-praktik baik, menjadi pemotivasi semangat belajar dan kreativitas murid, dan pendorong murid untuk terus berinovasi. Maka guru sendiri haruslah menjadi jiwa mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, yang merupakan cerminan nilai-nilai guru penggerak. Sedangkan peranannya sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid, maka seorang guru harus berfokus pada peran kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik yang lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan nasional saat ini. Maka kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, saya pribadi sebagai guru tentunya memiliki banyak harapan dan keinginan terhadap anak didik yang ingin saya wujudkan. Saya ingin adanya perubahan-perubahan pada beberapa aspek, baik pada murid maupun sekolah saya. Karena tujuan nasional dapat dicapai dengan dimulai dari pencapaian tujuan atau visi sekolah. Maka dari itu, saya mencoba menyusun sebuah visi untuk mewujudkan murid dan sekolah impian saya, yaitu terciptanya generasi terdepan, yaitu terampil, edukatif, religius, disiplin, empati, prestasi, aktif dan nasionalis untuk mewujudkan sekolah yang tangguh dan berbudaya. Visi tersebut merupakan pengejawantahan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif, yang diharapkan tertanam kuat sebagai karakter murid sehingga menjadikan sekolah mereka adalah sekolah yang tangguh bersaing dengan sekolah lain di era perkembangan zaman digital ini dan tetap melestarikan budaya lokal setempat sebagai kearifan lokal. Harapan adanya perubahan karakter pada generasi bangsa ini tentunya dimulai dari murid yang saya ajar sekarang. Saya percaya semua guru juga memiliki harapan yang luar biasa pada murid-muridnya. Meskipun berbeda-beda, tapi pasti memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, sukses, dan berbudi pekerti luhur.
Jika semua guru dapat mewujudkan harapan mereka secara bersama, maka perubahan besar akan terjadi pada generasi bangsa ini. Bangsa Indonesia nantinya akan memiliki generasi calon-calon pemimpin bangsa yang cerdas, amanah, berkarakter, dan tangguh, serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta menjadi pemimpin teladan untuk rakyatnya, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia lebih maju bersaing dengan negara lainnya. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Tetapi mewujudkan visi mulia itu tidak semudah kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang menggugah hati. Perlu adanya strategi dan metode, serta langkah-langkah yang tersusun rapi dan terencana untuk bisa mensukseskan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada modul 1.3 ini, saya diajarkan sebuah metode untuk mewujudkan visi yang telah saya susun, yaitu sebuah pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang dinamakan pendekatan inquiry apresiatif, disingkat IA. Di dalam inquiry apresiatif terdapat tahapan-tahapan yang disusun untuk kita menyelesaikan menuju terwujudnya tujuan yang ingin kita capai. Langkah-langkah tersebut dinamakan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Di mana pada langkah bagja di dalamnya terdapat masing-masing tahapan yang harus dilalui dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama dengan seluruh warga sekolah dan pihak lain untuk bisa bekerja sama dan saling menggali jawaban dan melakukan tindakan penyelidikan sehingga jawaban-jawaban yang terkumpul dapat mendukung terlaksananya sebuah prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif yang telah kita rancang sebagai bagian awal mewujudkan visi kita. Pada slide berikutnya, saya mencoba membuat sebuah prakarsa perubahan, lalu saya membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapan bagja. Prakarsa perubahan saya yaitu mengembangkan metode diskusi berbasis pendidikan teman sebaya untuk meningkatkan pola pikir kritis pada murid. Maka pertanyaan utama yang saya buat yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan metode diskusi berbasis pendidikan teman sebaya untuk meningkatkan pola pikir kritis pada murid. Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu kami lakukan adalah diantaranya mengajak teman sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan metode diskusi di kelas, berkonsultasi pada rekan yang pernah menerapkan metode tersebut, dan membaca literatur yang mendukung mengenai metode diskusi berbasis pendidikan teman sebaya. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya rancang. Di antaranya, siapakah di sekolah atau lain sekolah yang sudah berhasil menerapkan metode tersebut? Aktivitas apa saja yang membuat murid menjadi kritis atau memiliki rasa ingin tahu yang besar? Situasi apa yang membuat murid kritis ketika berdiskusi? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya dalam meningkatkan pola pikir kritis pada kegiatan berdiskusi. Dilanjutkan dengan tahap gali mimpi. Di sini saya membuat pertanyaan, kira-kira apa yang saya bayangkan ketika kebiasaan berdiskusi dengan berbasis pendidikan teman sebaya sudah berjalan dan anak-anak sudah memiliki pola pikir yang kritis. Ada kebiasaan baru apa yang terjadi?
Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang saya susun, apa langkah pertama yang harus saya lakukan untuk menyiapkan semuanya? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat saya lakukan untuk menanamkan pembiasaan berdiskusi? Lalu, bagaimana memancing pola pikir kritis pada anak ketika berdiskusi? Pada tahap akhir, yaitu atur eksekusi, siapa saja yang akan saya libatkan, apa saja peran masing-masing, siapa yang bertanggung jawab memonitor peningkatan pola pikir anak ketika berdiskusi, dan berapa lama target yang akan tercapai untuk tercapainya pembiasaan berdiskusi dengan berbasis pendidikan teman sebaya yang akan meningkatkan pola pikir kritis pada anak. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya diperlukan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan semua warga sekolah dan juga pihak lain yang diperlukan. Perlu adanya pemikiran dan penyelidikan untuk bisa merinci jawaban dengan detail. Karena semakin lengkap jawaban akan semakin mempermudah langkah kita dalam aksi nyata mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah disusun. Seluruh aspek sekolah bersama-sama menjadikan kekuatan sekolah sebagai aset dan kelemahan dijadikan sebagai kekuatan untuk diramu agar terwujud visi sekolah yang telah disusun. Nah, demikianlah penjabaran koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 yang dapat saya sampaikan. Semoga harapan dan visi teman-teman calon guru penggerak yang lain dapat terlaksana dan terwujud untuk terciptanya perubahan yang diinginkan. Tetap semangat semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.